Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah lagi analisa saya untuk saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube, di Instagram dan di grup Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada BBKP, kedua BBHI, ketiga DKAT, keempat Cleo, kelima Elsa, dan keenam SSMS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBKP. BBKP pada hari Jumat kemarin naik sangat tinggi ya, 19,51%, kelepas harga 490. Dan kalau dilihat dari foreign atau asing, ya di BBKP ini masih terus dijual asing ya, dari awal bulan Desember, baru 3 hari dia net buy, atau 4 hari. Cek broker semarinya ya mulai signifikan ya, walaupun ya seller sama bayarnya ya sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP masih bagus, masih berpotensi ke 600 ya, terdekatnya ke 600. Saya pasang target, tapi harus mampu breakout dulu dari 500 ya. Dan BBKP ini bisa aja seminggu ke depan juga koreksi ya, tapi kalau dilihat dari volume ya masih sangat kuat nih bayar untuk mengangkat harga BBKP ya. Tapi kalau dilihat secara teknikal nih, ini neckline-nya ya harusnya sudah sama nih 70 ya. Jadi sama nih. Ini dia sudah mencapai titik target harga secara teknikal dan harusnya dia istirahat dulu ya. Kalaupun lanjut bisa lanjut, cuman ya kalau Bapak Ibu baru mau beli di sini ya perlu hati-hati. Kalau di bawah dia istirahat dulu, bisa aja dia sideways nanti di daerah sini. Nah, jadi perlu hati-hati. Yang punya dari daerah bawah ya follow the trend aja. Itu BBKP akan lebih bagus kalau sudah mampu confirm breakout dari 500 ya. Range sideways-nya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, dari 2011 ini BBKP sering bermain atau tektokan harganya ya di 500 sampai 750. Jadi kalau dia breakout 500 ya pelan-pelan BBKP akan mengarah ke 750. Cuman ya ada prosesnya ke situ, nggak mungkin 1-2 hari ya, atau 3 hari bisa aja nih. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dari bottomnya nih di Oktober 2011 sampai ke 750 April. Jadi sekitar 5 bulan dia bermain. Tapi kalau dalam 5 bulan Bapak Ibu dapat 50% itu sangat besar. Dan strategi lain ya seperti yang saya biasa lakukan. Kalau dia breakout resistennya ya pasang trailing stop. Kalau dia mengarah ke bawah sini ya Bapak Ibu take profit dulu. Ya kan lumayan nih. Kalau Bapak Ibu take profit di 37% kan lumayan. Terus nanti baru beli lagi di dekat-dekat support sini di 560 sampai 550 ya. Itu kalau cut loss juga di bawah 12%, jadi masih aman dan Bapak Ibu naik dengan volume atau lot yang lebih besar karena untung yang tadi sudah 36% bawa naik kan. Kalau Bapak Ibu beli dari bawah sini untung 30% juga dengan lot yang lebih besar kan lebih banyak tuh profitnya. Daripada Bapak Ibu dari bawah nunggu dia turun bikin swing low terus baru naik lagi, ya sama aja Bapak Ibu rugi waktu, tapi ya sama aja ya, tergantung profil resiko dan strategi masing-masing ya. Yang mana yang lebih cocok? Kalau saya biasanya saya akan take profit dulu, baru saya cari di dekat swing low-nya buy lagi ke atas ya. Jadi seperti itu untuk BBKP. Akan bagus kalau mampu breakout, tapi kalaupun koreksi harusnya koreksinya tidak lebih dari 400 ya. Jadi ya tunggu aja di bawah. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga sekarang ya siapkan dengan resikonya ya. Kalau dia ternyata koreksi ya Bapak Ibu ya harus siap, karena memang ini sudah targetnya tercapai dan harusnya ada koreksi dulu ya. Harusnya ada koreksi dulu, tapi koreksinya tidak lebih dari 400 baru dia naik. Kalaupun dia naik langsung ya bisa juga seperti itu, tapi nunggu konfirmasi di atas baru buy, karena arah selanjutnya BBKP ke 750, tapi terdekatnya dulu aja ke 605 ya. Seperti itu aja. BBKP masih bagus, masih potensi besar mengarah ke atas. Target harus 750 dicapai dalam ya 3 sampai 5 bulan ke depan lah ya untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham kedua.
Saham kedua ada BBHI. BBHI pada hari Jumat ditutup auto reject atas naik 24,67%, kelapa harga 384. Kalau dilihat dari poren asing mulai beli ya, tapi masih tipis karena belinya tipis karena memang bid offernya juga tipis ya. Memang seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI sudah breakout juga ya. Kalau dilihat dari sini ya, dia breakout all time high-nya di 360. Potensi selanjutnya BBHI ya mengarah ke 434 sampai 450. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi volume yang sangat meningkat? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah, nih bisa aja ya. Nih, cuman biasanya dia akan agak dalam nih cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss-nya di 350, sekitar 9%. Targetnya ya 12% ya. Jadi hampir sama untuk BBHI. BBHI ya akan ke atas lagi. Dia sudah breakout all time high-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan, kemungkinan kecil untuk dapat di harga open, karena harga opennya pasti naik beberapa tick. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di atasnya di 5-6 tick juga nggak masalah. Tapi main cepat aja ya. Kalau mau BBHI takutnya dibawa ke bawah juga seperti ini. Saat dia naik, ternyata dia membuat shadow panjang ke bawah dan akhirnya dia turun lagi ya. Jadi masih sangat perlu hati-hati. Ini termasuk ya lumayan saham gorengan, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau saya di saham-saham gini nggak cari cuan-cuan lebar ya, 3-6% aja saya jual. Biarpun dia mau arah nanti ya itu nggak masalah karena resiko lebih besar di saham kayak gini ya. Jadi seperti itu untuk BBHI, masih potensi untuk hari Senin atau 3 hari ke depan itu menguji 434. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada DKFT. DKFT pada hari Jumat ditutup naik 12,38%, kelapa harga 236. Kalau dilihat dari poren hari Jumat net buy, cek broker semarinya BCA Sekuritas net buy di 190.000 ya, bisa dibilang BCA Sekuritas akumulasi. Yang lainnya ya sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DKFT juga bagus ya. DKFT kemungkinan besar akan membuat rounding bottom ya. Nih rounding bottom. Jadi DKFT ini prosesnya harus menuju ke 334 kalau secara jangka menengah ya. Tapi ke situ ada prosesnya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, DKFT ini agak lumayan ya volumenya, jadi aman ya menurut saya walaupun harganya di under 500. Dan juga DKFT ini sering membuat shadow panjang di atas. Nah ya, jadi sangat perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan DKFT ini hari ini candlenya penuh menutup, nggak membuat shadow. Jadi bisa aja besok di hari Senin atau Selasa dia membuat seperti ini nih ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia candle penuh terus dia membuat shadow panjang ke atas. Jadi sangat perlu hati-hati. Tapi prosesnya DKFT ini harus ke 334, targetnya harus sama dengan harga tertingginya di Agustus 2019. Tapi kalau secara neckline, bisa juga ini neckline-nya. Nah, dia harus sama nih. Ini turunnya 61%, dia harus naik 61% juga. Ya, di sekitaran sinilah ya. Nah, di sekitaran 270. Jadi arah terdekat untuk DKFT targetnya ke 270 dulu ya. Kalaupun dia habis itu dia gagal, ya harusnya gagalnya tidak lebih turun dari 236 ini. Kemungkinan juga ya DKFT akan membuat atau sideway dulu di daerah sini seperti ini ya, atau dia sideway-nya di atas sini. Pokoknya target dia harus tercapai dulu nih di 60 sampai 70% harus sama seperti ini, atau di sini juga bisa juga dia istirahat dulu di sini baru dia menaik ke atas ya. Target selanjutnya di 334. Jadi seperti itu untuk DKFT. Dan DKFT kalau sudah membuat rounding bottom ini ya arah selanjutnya 500 ya. Saya pasang target 500 bisa ya. Tapi harus terkonfirmasi dulu tutup di atas 334. Jadi seperti itu untuk DKFT. Jangka pendek masih potensi menguji 280. Masih berpotensi ke atas, tapi perlu hati-hati. Jangan Bapak Ibu beli di dekat 270, 260 ini ya. Takutnya dia kalau Bapak Ibu bisa sering membuat shadow panjang dari resisten ke bawah ya. Sangat hati-hati ini.
Ya, seperti itu aja untuk DKI Update. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Clio. Clio pada hari Jumat ditutup naik 13,72%, kelapa harga 580. Kalau dilihat dari foreign beli di 733.000. Kalau dilihat broker semarinya ya biasa aja ya. Nih, sama aja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal Clio akhirnya ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini analisa saya waktu dulu, buy di dekat-dekat support, ini sabar dari 23 November sampai sekarang dapat berapa nih, 15%, itu sangat besar ya, dalam hampir 2 minggu ya. Jadi arah selanjutnya Clio sudah breakout resisten kuatnya yang terbentuk dari 2019 ya, Agustus 2019, sempat 2 kali gagal, kemudian dia breakdown lagi ya, ini harusnya jadi momentum ya. Kalau kita hapus dulu, nih arah selanjutnya ya tetap akan menguji 640 terdekatnya untuk Clio. Semoga di akhir tahun atau di 6 hari perdagangan ya, di 2 minggu ini cuman 3 hari minggu depan, 3 hari lagi minggu depan ya, harusnya bisa lah ya dia mencapai 634. Kalau kita lihat potensi profitnya di 8% ya bisa lah, bahkan bisa lebih ya, bisa lebih. Dan harusnya juga Clio ini memang harus naik ya. Dia sudah sideways dari April, udah 8 bulan. Jadi harus naik. Nanti update-nya ya, saya akan update kemana arah selanjutnya. Mungkin bisa ke 800 nih ya. Cuman nanti akan saya update. Cuman ya memang arah Clio masih ke atas. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Clio ini bisa spekulasi buy, tapi spekulasi buy-nya ya di dekat-dekat support. Jangan di harga pertengahan ya, maksimal di 600 ya. Maksimal buy di 600. Ya harusnya Clio ini jadi momentum, dia tetap akan lanjut minimal ke 700 ya. Untuk jangka pendek di Januari bisa ke 700 dulu ya. Kita pasang target 700. Ya, jadi seperti itu aja untuk Clio. Clio masih berpotensi sangat besar ke atas. Karena ya memang Clio trennya sudah harus naik. Kalau nggak turun dia harus naik dan bisa spekulasi buy di harga di 600 sampai 580 ini ya. Cut loss saja kalau turun dari 540 sampai 535. Jadi seperti itu untuk Clio. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Elsa. Elsa pada hari Jumat ditutup naik 1%, kelapa harga 380. Kalau dilihat dari asing masih terus jual saham Elsa walaupun ada beli ya. Kalau lihat broker semarinya terlihat JP Morgan net sell di 152.000 ya. GR juga net sell di 103.000 ya. Jadi mereka distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa masih menarik. Elsa menarik dan juga Elsa ini mantap kalau sudah breakout dari 400, arah selanjutnya ke 540. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, range sideways Elsa ini ada di, kalau ini dihapus, nah ya, terlihat dari Desember 2015 ya, Desember 2015, range sideways Elsa ini sangat lebar ya. Dari 214 sampai 540. Jadi ini prosesnya Elsa ya harus menguji lagi 540-nya, jangka menengah ya masih bisa. Ini potensi profit ya. Ini untuk swing trade, ini swing trade bulanan, potensi profit ada di 42%. Tapi kalau Bapak Ibu mau swing trade mingguan ya seperti ini strateginya. Nah, ya arah terdekatnya swing trade mingguan ya. Dia kalau mampu breakout ini potensi bagus, apalagi konfirmasi Bapak Ibu bisa buy di daerah atas, arah selanjutnya ke 540. Harga sekarang bisa beli nggak? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA20-nya ya bisa aja ya. Nah, saya targetkan EMA20 harus dijaga kalau dia memang arahnya ke atas. Jadi Bapak Ibu cut loss-nya di 336 atau 334 dengan kerugian di 11-12%. Target profitnya ya dekat, karena dekat resisten di 4%. Tapi kalau mampu breakout dan terkonfirmasi ya nggak usah ke situ, langsung pasang target di 536, itu sekitar 40%. Jadi seperti ini ya. Jadi masih besar profitnya, masih 4 kali ya, ini potensi bagus. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman, nunggu dia confirm breakout, atau kalau dia breakout 402 sampai 404 ini langsung spekulasi buy aja. Cut loss-nya di bawah EMA20-nya aja di 2 sampai 3 tick EMA20. Kalau EMA20-nya nih akan naik nanti kalau dia mampu breakout. Jadi Bapak Ibu cut loss-nya disesuaikan aja ya, nggak usah di 336 ini lagi. Sesuaikan EMA20-nya ya. Jadi seperti itu. Arah Elsa juga masih ke atas, harusnya
seperti saya bilang 540 harus dicapai Elsa dalam waktu ya 3-5 bulan ke depan lah ya. Ya seperti itu aja untuk Elsa, masih berpotensi mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada SSMS hari Jumat juga naik sangat tinggi 18,33%. Ini sahamnya sawit ya. Kelapa harga 1065. Kalau dilihat dari foreign setelah hampir 1 bulan di bulan di bulan November sampai Desember, hampir 2 bulan, hampir 1 bulan setengah. Kalau dilihat dari foreign hampir 1 bulan setengah, SSMS masih terus dijual asing dan baru akumulasi tipis di akhir Jumat. Kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja ya, ini nggak terlihat yang berlebihan karena beli jualnya sama. Jadi nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMMS ya arah selanjutnya menguji 1100. Kalau 1100 itu mampu di breakout atau konfirmasi, arah selanjutnya lagi ke 1360. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Belum bisa. Karena ini sudah di harga pertengahan ya. Jadi ini bisa dikatakan neckline-nya ada di 950. Nah, SSMS ini tidak akan lebih atau turun dari 950. Kalau Bapak Ibu beli di 1065 itu cut loss-nya 13%. Kalau mau ya silahkan ya. Kalau saya sih lebih baik nunggu dia koreksi dikit di 1000 atau di 1990 baru saya buy. Kalaupun dia nggak koreksi langsung naik ya buy-nya nunggu dia breakout 1100, buy aja. Kalau dia breakout dari 1100 buy aja, cut loss-nya ya di sini. Cut loss-nya di 1050 ya. Buy di 1100, cut loss-nya di 1050 ya. Jadi sekitar 5% dan target profit terdekat 1200 saja dulu. Kalau 1250 di breakout, pasang trailing stop. Arah selanjutnya ya ke 1350. Ini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dari Juni 2018 sampai November 2019 sekitar 6 bulan dia tektokan di area 1100 sampai 1350. Ini juga cukup lebar ya. Di 20%. Sangat lumayan. Kalau 6 bulan juga 20% itu sangat besar ya. Jadi seperti itu ya. Nggak usah cari profit instan. Karena yang penting kalau sebulan equity bertambah 10% itu sudah sangat besar ya. Kalau dihitung konsisten sebulan ya setahun bisa 100%. Ataupun kalau nggak konsisten ya di 50% atau di 40% itu sangat besar ya. Kalau profit segitu equity bertambah ya, bukan di satu saham, equity bertambah. Jadi nilai tabungan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya equity di 100 juta, kalau bertambah aja 20% atau 30% setahun, jadi Bapak Ibu tambah sekitar 20 sampai 30, 40 juta, kan itu sangat besar ya. Jadi berfokuslah kepada pertumbuhan equity, bukan untuk mendapatkan profit yang lebar tabungan tapi di satu saham yang lainnya pada boncos, kan juga nggak bagus. Yang mana yang bagus saja lah menurut Bapak Ibu. Kalau saya ya saya berfokus pada pertumbuhan equity saya, makanya saya diversifikasi trading saya juga. Nggak semua langsung bom satu sama sahamnya ya sama rata saya beli itu. Misalnya saya punya dana 100 juta ya minimal maksimal saya trading itu di sekitaran 25 sampai 30 juta ya. Jadi saya diversifikasi itu. Jadi uang 100 juta itu saya belikan di 3 atau 4 saham aja tektokan. Kalau saya jual satu saham saya akan belikan sama nilainya di saham yang lain. Jadi stabil. Equity juga bertambah stabil. Kalau di zaman lagi bullish ini ya di 1 bulan bisa dapat 20%, saya minimal 10% pertumbuhan equity saya di 1 bulan ya. Equity bukan di saham ya tergantung, ada yang profit di 20%, ada di 10%, ada yang di 5%, tapi ya pertumbuhan equity saya rata-rata minimal di 10% udah ya. Dari mulai Maret ini ya minimal 10% dapat saya 1 bulan. Bahkan bisa 20%, 17% saya dapat ya. Jadi seperti itu, berfokuslah pada pertumbuhan equity atau uang yang Anda investasikan itu bukan berfokus pada untuk cuan dalam satu saham yang sangat lebar, tapi saham yang lain ada yang boncos. Jadi pertumbuhannya juga nggak stabil nih, pertumbuhan equity Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.